Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jangankan kita para ulama saja berbeda-beda di dalam menafsirkan tentang iman. Perkara-perkara yang begitu abstrak tak terlihat, hanya dirasa dalam sebuah keadaan yang setiap kita berbeda-beda. Karena iman itu sifatnya abstrak. Dia tak terlihat. Dia hanya bentuk keyakinan dan kepercayaan kita kepada sesuatu yang gaib. Yang kedua, iman itu memiliki sifat berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Dan iman juga bertingkat-tingkat setiap orang. Keimanan Rasulullah dengan para sahabat berbeda. Keimanan para sahabat dengan para tabi'in berbeda. Keimanan para tabi'in dengan para ulama mutaakhirin berbeda. Keimanan para ulama mutaakhirin dengan para ulama-ulama yang saat ini berbeda. Dan keimanan para ulama dengan orang-orang awam seperti kita ini sangat amat berbeda. Kita mengenal istilah nikmatul aql. Allah sempurnakan kita dengan ditambahkannya akal dalam kehidupan manusia. Dan yang paling penting, 4 di antara 3 itu adalah nikmatul hidayah dalam Islam. Kenikmatan ketika kita mendapatkan petunjuk di jalan Islam. Rasanya tak mungkin kita berada di masjid ini, menggerakkan hati untuk datang, melangkahkan kaki, melaksanakan ibadah setiap pagi, kalau bukan karena hidayah. Ratusan juta, bahkan mungkin ribuan juta manusia di dunia ini, mereka diberikan kesempatan hidup. Mereka diberikan posisi oleh Allah dengan kesempurnaan ciptaan, yaitu manusia. Dan seluruh manusia diberikan oleh Allah akal. Tapi betapapun akal yang merupakan inti dari kesempurnaan manusia, tetaplah akal punya keterbatasan. Tetaplah kemanusiaan punya keterbatasan. Tetaplah kehidupan punya keterbatasan. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mengambil, mengeksplorasi semua kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini. Maka kemudian itu disempurnakan dengan iman, dengan hidayah yang Allah salurkan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada rasa syukur yang teramat dalam yang Allah berikan kepada kita kecuali hidayah itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah dengan doa yang selalu kita ungkap dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini merupakan bentuk perintah. Kita cari hidayah itu, kita kejar hidayah itu, kita gali hidayah itu. Allah memang telah menentukan kepada kita kemampuan untuk mencari hidayah itu. Tapi tanpa belajar, tanpa mencari, tanpa menggali, betapapun terbentang kesempatan kita untuk mendapatkannya, sangat amat sulit kita raih karena kita tak punya kemauan untuk meraihnya. Tingkatan-tingkatan iman. Kalau kita memahami konsep tingkatan, Imam An-Nawawi, ya, seorang ulama besar, Imam Nawawi Al-Barkani, mungkin kita pernah membacanya, ya, seorang ulama dari Indonesia. Al-Barkani dinisbahkan kepada tempat kelahirannya Banten, dan dia adalah tokoh dunia sebab ilmunya, buku-bukunya, kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia. Ya, Imam Nawawi Al-Barkani. Beliau membagi tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama, kata beliau, iman itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, iman taklid. Orang Islam banyak percaya kepada Allah, tapi dia taklid, ikut-ikutan. Tidak berdasarkan pemahaman, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan bukti, dan tidak bisa membuktikan keimanannya. Pokoknya
ikut aja. Ya, saya punya orang tua Islam, tetangga saya Islam, tinggal di sebuah komunitas umat Islam. Jadi saya ikutin aja orang Islam yang ada di situ. Dia sholat, saya sholat, dia puasa, saya puasa, dia sedekah, saya sedekah. Ngikutin orang. Betapapun demikian, tetap hukumnya sah. Dia beriman kepada Allah. Tapi kualitas iman taklid itu, ya, tidak menjadikan dia orang yang terus mencari tentang kebenaran. Udah ikut aja. Dan iman taklid masih ada ya, di masyarakat kita. Kadang-kadang ngikutin ya ustadznya di tempat, ulama begitu dia ngikutin, ulama begitu dia tinggalin. Iman taklid namanya. Yang kedua adalah iman yakin. Nah, iman yakin ini adalah orang yang sudah pada tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar taklid. Dia yakin karena dia tahu, dia yakin karena dia paham, dan dia bisa membuktikan keimanannya itu dengan dalil-dalil logika yang dia bangun, juga dalil-dalil syar'i yang dia baca. Jadi pada konteks ini dia sudah bisa menghadirkan objek keimanannya itu. Nah, iman yakin, ya ini lebih tinggi tingkatannya. Insya Allah kita termasuk dalam kategori ini. Amin. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, ada yang dikenal dengan tingkatan iman ainul yakin. Nah, ini lebih di atas yakin. Ya, penglihatan qalbunya dibangun untuk melihat tentang sebuah kebenaran. Jadi sudah bermain hati, ya, basyirahnya, tangkapan basyirahnya, pandangan hatinya itu sangat amat dekat dengan pandangan Allah, sehingga setiap dia memandang, setiap dia berbuat, setiap dia bertindak, setiap dia berkata, maka tidak boleh kata-kata, tindakan, sikap dan tingkah lakunya itu keluar dari rel-rel yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Itu namanya ainul yakin. Dan yang keempat adalah hakul yakin, kebenaran yang mutlak. Sudah tidak ada lagi keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakul yakin didasari dengan pengetahuan tentang Allah, didasari dengan pemahaman tentang ciptaan Allah, didasari dengan sebuah kekuatan bahwa hidup ini pasti ada yang menciptakan. Hakul yakin, saya ini hamba. Nah, pada tingkatan ini, ya, kalau kita teruskan sebetulnya, kalau kita teruskan pada tingkatan berikutnya, orang-orang tasawuf kemudian menambahkan pada tingkatan hakikat. Cuma kita khawatir kalau kita kaji tentang hakikat, ma'rifat dan lain sebagainya di sini. Ya, ini kadang-kadang materi ini sangat amat rawan, sangat amat rawan. Kenapa? Karena pada tingkatan ini orang-orang yang tidak punya kemampuan memahami eksistensi Allah dengan sebenarnya, dan dia sudah merasa sampai pada tingkat hakikat, ya, sudah dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah, dan itu akhirnya yang membuat banyak pemikir-pemikir, ya, banyak para ahli-ahli tasawuf itu pada prinsipnya mereka bertauhid kepada Allah, tapi masyarakat tidak mampu mencerna tentang gerakan-gerakan mereka. Makanya ada konsep wahdatul wujud, menyatu dengan Allah dan lain sebagainya. Itu kajian tasawuf nanti. Bagaimana caranya kita memahami konsep tentang ukuran keimanan itu? Standar seseorang itu beriman atau tidak, sebetulnya ukuran yang Allah berikan kepada kita sudah sangat jelas. Apa dan bagaimana Allah datangkan ujian kepada kita sebagai bentuk mengukur kadar keimanan kita. Nah, itu kan ujian. Ujian itu adalah satu perkara yang pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ujian. Bahkan dunia dengan segala perangkat keindahannya juga ujian. Kematian dengan segala penderitaannya juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
manusia itu mengira bahwa kita cukup mengatakan kita telah beriman kepada Allah, padahal kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengukur kualitas keimanan kita secara pribadi, datangkan ujian kepada seseorang. Apakah dia bersabar dalam keimanannya? Apakah dia munafik dalam keimanannya? Apakah dia bersyukur dalam keimanannya? Maka ujian itu menjadi satu ukuran kadar bagaimana cara menguji kesabaran seseorang dalam imannya. Ya, nah sekarang kita sedang diuji, dan ujian itu perkara bukan hanya yang menderitakan, tapi yang menyenangkan. Ujian itu perkara yang menderitakan juga yang menyenangkan. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia bersabar dalam imannya atau tidak. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia telah bersyukur dengan kekayaan imannya atau tidak. Jadi perkara-perkara hidup ini sebetulnya adalah rentetan peristiwa yang merupakan ujian bagi kehidupan manusia. Orang muda diuji, apalagi orang tua. Ya, yang jelek diuji, yang cantik lebih diuji. Orang kaya diuji, miskin diuji. Ya, jadi masya Allah ujian terus-menerus. Ada yang diuji oleh Allah lewat anak diuji oleh Allah lewat orang tua diuji oleh Allah lewat tetangga, suami diuji oleh Allah lewat istri. Ada yang diuji oleh Allah lewat istri, para nabi. Nabi Nuh diuji melalui istrinya. Nabi Nuh juga diuji lewat istri dan anak-anaknya. Nabi Muhammad diuji oleh Allah, ya, lewat umatnya dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak sedang diuji oleh masa tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.